cirinya begitu tukang pidato. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan Allah akan taufik hidayah bagi kita semuanya. Antum jadi tukang pidato tapi ngajak orang kebaikan, dan Allah puji. Man ahsanul qawlan mimman da'a ilallah. Nggak ada yang paling bagus ucapan orang kecuali dia ngajak kepada Allah. Sampai Allah puji, nggak ada ucapan yang paling baik kecuali orang yang kalau ngomong ngajak kepada Allah. Jadi gitu ngomong ingat Allah, ingat hukum Allah, takut kepada Allah. Tapi ada orang ngomong bikin fitnah, modalnya juga kan nggak ngerti apa-apa. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang lisan kita baik, berkata baik, suka mengajak orang ke jalan Allah. Paling tidak WA, ya nggak? Paling tidak WA ngajak Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. ثم الفاتحة إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام الهمام بركة الأنام نجم الدين الغيث، وإلى حضرة الشيخ الإمام عارف بالله بالبركة أحمد الدردل وصولهما وفورهما إلى حضرة جميع شيخنا معلمين حقوق علينا في الدين وجميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara sekalian yang semoga
berada di dalam pandangan kasih sayangnya Allah Ta'ala dan keberkahan darinya. Wabil khusus ahina fillah Al-Mukarram Ustaz Mahmud dan juga Bang Said dan Bang Saidi dan juga keluarga besar daripada Sahibul Bait, keluarga almarhum Bapak Nisim bin Haji Embih. Semoga anak, mantu, cucu dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakati 'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa marra biqaumin lahum azfarun min nuhasin yahmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Maka kemudian berkata daripada Al-Syekh Al-Hummam Barakatil Anam Najmuddin Al-Ghaiti radhiyallahu anhu, kata Syekh, wa marra bi qaumin, dan Nabi lewat satu kaum. Jadi masih terus berjalan nih, belum sampai Baitul Maqdis. Masih naik buraq, yang mana di sebelah kanannya malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail alaihissalam. Kemudian Nabi lewat satu kaum, lahum azfarun min nuhasin. Ada kelompok manusia, bagi mereka kuku-kuku dari tembaga, seng. Jadi kukunya dari ya tembaga, baja ringan gitu. Yahmushuna biha, yang mereka mencakar dengan kuku-kuku tersebut, wujuhahum, akan wajah mereka, wasudurahum, dan dada mereka. Jadi ada kelompok manusia banyak, kukunya dari tembaga, dari baja ringan, kemudian kuku itu buat mencakar wajah-wajah mereka, muka mereka, dan dada. Hancur, jadi lagi, nyakar lagi, gitu aja. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka itu duhai Jibril, kata Nabi. Qala, maka berkata malak Jibril alaihissalam, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nasi, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya apa? Wa yaqauna fi a'radihim, orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Jadi ada orang ketika di dunia senang betul kalau orang jadi apa? Kehormatannya koyak gitu. Ada nggak yang begitu orang? Senang kalau orang sengsara gitu. Senang kalau orang sengsara. Dan kalau dia kemana-mana, dia ceritain orang untuk menjatuhkan orang tersebut. Ada nggak yang begitu orang? Ada ya. Tapi Anda nggak kenal tuh orang-orang begitu. Mudah-mudahan kita nggak boleh kenal ya. Kalau belum kenal, pada nggak kenal aja. Sebab mereka membawa penyakit menular lebih ganas dari virus corona. Ya nggak? Kalau corona pakai masker cukup. Ya nggak? Jaga jarak cukup, katanya. Tapi kalau virus itu yang mereka bawa, dia menjatuhkan orang lain di hadapan kita, maka kita mau gak mau ikut dalam dosa. Kita mau tinggal kagak enak, kita mau nimbrung kita gedeg, kita apa ini enak gitu. Ya kan?
Makanya kalau orang-orang soleh, kadang-kadang ada tamu yang suka ngomong gitu, mereka nggak menemuin, dia tidur aja udah. Dia pergi kemana? Sebab menemu orang yang begitu bukan malah bawa manfaat. Naudzubillah. Dan mereka lah orang-orang yang besok di hari kiamat mereka dijadikan kukunya dari seng, tembaga, bajaringan. Buat apa? Nyakar muka mereka sendiri dan dada mereka. Kan makan bangkai orang mulu kan. Jadi seneng betul gitu bawa omongan mau ceritain si fulan gitu sama kita. Perlu gitu. Kirain mau apa? Kirain mau bawa duit tuh orang betul mengajakin ngomongin orang. Ya Allah, kesian ya. Kesian kalau begitu. Kalau kesian tinggal aja. Sebab nggak ada manfaatnya kita temuin. Biar mereka dia tahu bahwa kita nggak suka perbuatan seperti itu. Namanya ghibah. Jadi makan daging saudara. Waliyadzubillah min dzalik. Ini udah banyak banget, pantas rupanya di kamu nggak sebenggah ya. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi hukumannya cukup mereka mencakar muka mereka sendiri. Masalahnya kukunya dari saya. Itu masalahnya. Kuku ini aja kita sakit kan. Bini kita sudah garukin, kukunya lagi panjang-panjang. Buset dah lo. Ya. Mana garukin gak pas-pas lagi. Kanan, bawah dikit, kiri dikit. Kan gitu. Itu kukunya panjang lagi. Nah, udah semuanya ada. Nggak ada akur-akurnya deh. Bahasa Bandungnya meledak ya. Meledak gue ini. Enggak, emang saya gemes sama abang. Iya. Walhasil. Jadi mereka nanti hukumannya mencakar muka mereka sendiri. Naudzubillah. Itu kalau orang biasa. Kalau orang biasa. Kalau seandainya yang dia jatuhkan harga dirinya adalah seorang alim yang soleh, dia hukumnya bisa jadi fasik kok. Bahkan sampai disebutkan orang begitu istrinya talak kebain tabinya dalam satu riwayat, dalam satu keterangan. Karena ngeri kan? Kalau yang kita ceritain ternyata orang soleh gitu, apalagi juriyat, belum pasti benar kejadiannya. Kita ceritain, kita jelekin di hadapan orang. Istri kita kecerai, talak raj'i, walaupun nggak sampai talak 3 ya, kan talaknya 3, raj'i, bain, baru talak resmi, gitu kan? Naudzubillah. Jadi kalau seandainya ada orang bawa omongan tentang seorang katakanlah tokoh besar, maka kita harus cari tahu kebenarannya. Kalau nggak mau cari tahu, udah diem aja, nggak usah ikut nyebarin gitu. Nggak usah ikut nyebarin. Kadang-kadang ikut-ikutan. Ya. Apa kalau kata aki-aki ikut-ikutan mulu kayak curut dari hutan. Sebab itu bahaya. Nanti kita akan mencakar muka kita sendiri dan dada kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lagi kata Syekh, Nabi lanjut perjalanan. Wa ata ala zuhrin sagirin. Kemudian Nabi datang, ada satu lubang yang kecil. Yahruju minhu saurun azimun. Jadi ada batu gitu kayak goa kecil, lubang kecil. Yahruju minhu, keluar dari lubang kecil itu saurun azimun, sapi gede banget keluar. Jadi ada lubang kecil lubangnya. Tiba-tiba keluar dikit-dikit sapi gede banget keluar, begitu keluar. Kan bingung ya. Faja'ala sauru yuridu ayarji'a.
Maka jadilah sapi itu yuridu kepengen ayarji'a balik lagi min haitsu kharaja dari arah dia keluar. Udah begitu keluar jadi gede banget sapi, kemudian sapi pengen masuk lagi lah kagak bisa. Orang buntutnya juga masuk. Ya. Jadi keluar dari lubang kecil, sapi begitu keluar gede banget. Dia mau masuk lagi. Gitu kan? Maka kemudian fala yastati'u, maka tidak mampu itu sapi, nggak bisa lagi udah. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadza ya Jibrilu, apa ini ya Jibril alaihi salam? Qala, maka berkata Jibril alaihi salam, haja ar-rajulu min ummatika, ini adalah seseorang dari umat kamu ya Rasulullah. Umatnya deh. Yatakallamu bil kalimatil azimati, yang dia berbicara dengan kalimat, dengan perkataan yang besar. Tsumma yandimu, kemudian dia nyesel alaiha, atas kalimat tersebut. Jadi ada orang ngomong begitu keluar dampaknya gede banget gitu, gede banget. Suka begitu gak tuh? Apalagi nggak bini sering ya. Rasanya ngomong apa-apa, atau dia nggak negur kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini lebih dari itu. Lebih dari itu. Dia ngomong dengan perkataan begitu keluar dampaknya besar. Kemudian nyesel atasnya. Fala yastati'u ayyaruddaha, maka dia tidak mampu ayyaruddaha, mengembalikan kalimat atau omongan tersebut. Jadi begitu apa namanya gambarannya. Nanti ada orang nyesel banget ya Rasulullah. Siapa? Orang kalau ngomong gak dipikirin lagi gitu. Kan kita ngomong emang gak pakai mikir ya. Begitu keluar ngomong baru mikir, oh iya tuh. Kayak gitu ya. Kita pisah gitu. Nggak ngomong. Bagaimana ngomong? Banyakkan salahnya gitu ya. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang kalau ngomong nyesalnya gede banget. Ini kayak sapi tadi itu. Begitu keluar udah mau masuk lagi nggak bisa. Jadi ada orang nyeselnya sepanjang-panjangnya gitu. Jadi ada orang nyesel sepanjang-panjangnya. Sampai hari kiamat mesti nyesel aja. Itu orang yang suka ngomong sembarangan. Begitu dia keluar kalimatnya ternyata dampaknya besar. Orang ngomong sambil marah. Enggak. Sambil emosi kan ngomong kagak ngeliat kuping lagi. Itu naudzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita dari perkataan-perkataan yang membuat kita sengsara dunia terlebih-lebih akhirat. Kemudian wa bainama huwa yasiru, dan di antara ketika dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, idda'ahu da'in, tiba-tiba memanggilnya seorang pemanggil, an yaminihi, dari sebelah kanannya. Nabi terus jalan tuh ya, setelah diperlihatkan ada orang nyakar muka dewek dengan kuku dari besi atau tembaga itu, kemudian juga ada sapi pengen masuk lagi udah keluar nggak bisa, dia tanya kan itu tamsilnya. Kemudian Nabi jalan terus, lagi jalan itu tiba-tiba ada yang manggil dari sebelah kanan. Apa panggilannya? Ya Muhammad anzirni, katanya. Ya Muhammadu anzirni, wahai Muhammad tungguin saya, kata dia. As'aluka, saya pengen nanya sama kamu. Sebelah kanan nih. Falam yujibhu, maka Nabi tidak jawab panggilan tuh orang. Faqala, maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib ya Nabi. Kalau kita kan lagi jalan sama guru nih, sama orang yang kita hormatin, ada yang manggil kita, langsung aja kita jawab. Nabi enggak gitu ternyata. Nabi sama malaikat Jibril, karena dia ada di bawah kendali malaikat Jibril alaihissalam saat itu, maka dia minta izin sama Jibril. Siapa itu Jibril gitu. Jadi kita tuh kan ngasih adab ya.
Kemudian kita jalan sama kiai umpamanya, ada yang manggil kita. Nah, kiai saya boleh jawab gitu. Kalau sama kiai tapi kalau mana nggak usah. Ini sama kiai ya, kiai kita hormatin. Itu ada sama kayak kita jalan sama ayah kita. Dia enggak, nah kayaknya gue banyak kenal nih ya. Itu enggak ada padahal enggak apa ya. Nabi lihat sama malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam. Ada yang manggil di sebelah kanan, ya Muhammad tungguin saya. Maka Nabi enggak jawab. Malah nanya Jibril, "Mahada ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? Jadi Nabi itu akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Tahu betul bagaimana menempatkan dirinya. Orang yang paling tahu menempatkan dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian katanya Jibril alaihissalam, "Qala hada da'il Yahudi." Ini adalah panggilan Yahudi ya Rasulullah. Nggak coba kalau nyaut, ya enggak? Ternyata gue banyak kenal nih. Kita kan begitu ya. Kemudian gue di mana dia kenal gitu. Begitu kagak betapaan. Banyak kenalan doang, begitu kagak betapaan. Bukan? Nggak ada manfaatnya. Apalagi yang kita kenal benar soleh, nggak bisa nolongin kita besok hari kiamat. Kalau yang kita kenal sama sipul orang soleh, sipul orang soleh itu udah ada gunanya. Minimal ketularan soleh. Kemudian dikatakan ini adalah panggilan Yahudi. Ama annaka. Adapun bahwasanya kamu ya Rasulullah, lau aja betahu, seandainya kamu menjawab seruan dia itu. Tahawwadat ummatuka, niscaya jadi Yahudi umat kamu. Jadi kalau seandainya saat itu Nabi jawab seruan sebelah kanannya, kemudian Nabi tanya, siapa itu ya Jibril? Itu panggilan Yahudi. Seandainya kamu jawab ya Rasulullah, nanti umat kamu semua jadi Yahudi. Cirinya adalah mereka nggak mau piara jenggot, maunya piara kumis. Kan Yahudi gitu kan? Yahudi adalah orang-orang yang suka piara kumis, kalau jenggot dibabat sama dia. Nah tapi kalau yang nggak punya kumis, nggak punya jenggot, jalan maksa. Jangan jalan maksa, 3 lembar panjang ya. Tikus nggak nyegeli. Tikus nggak nyegeli. Memang beda ras gitu, beda ras. Tapi kalau yang ada ya silahkan panjangin. Jadi kalau nggak ada jangan maksa. Karena yang sunnah itu bukan numbuhin jenggot, merapikan jenggot. Kalau numbuhin nggak susah. Pakai Firdaus oil lalu kayaknya nggak tentu. Boleh-boleh itu samping. Apa teh kebo enggak? Nggak subur. Jadi seandainya Nabi jawab, niscaya umatnya jadi Yahudi. Fabainama huwa yasiru. Kemudian Nabi lanjut jalan, maka ketika dia sallallahu alaihi wasallam yasiru berjalan, ijda'ahu da'in an shimalihi. Tiba-tiba memanggilnya seorang yang memanggil dari sebelah kirinya. Tadi sebelah kanan kan. Tetap Nabi enggak jawab, malah nanya sama malaikat Jibril. Orang itu manggilnya, ya Muhammadu anzirni. Hai Muhammad, tungguin saya. As'aluka, saya mau bertanya sama kamu. Falan yujibhu, maka Nabi tidak menjawabnya. Faqala, maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadha ya Jibrilu? Apa ini ya Jibril? Qala hadha da'in Nasara. Ini panggilan orang Nasara, Nasrani. Amma annaka, adapun sesungguhnya kamu ya Rasulullah, lau aujabtahu, sekiranya kamu menjawab seruan Nasara itu, lanassarat ummatuka, niscaya jadi Nasrani semua umat kamu. Jadi umatnya yang nanti semua jadi Nasrani. Apa itu? Mereka cirinya senang pesta. Senang pesta. Ngapain dia pesta? Kan udah mulai nih.
Ini pesta, itu pesta maunya. Nggak ada zikirnya, nggak ada zikirnya. Pesta aja maunya. Waliyadzubillah min dzalik. Amma soe seneng niup lilin. Seneng apa? Iya, biar romantis gitu ya. Lilin, makan, ya Allah. Dansa gitu. Seneng pesta, dansa mereka seneng. Wa bainama huwa yasiru, dan ketika dia sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi, idh huwa bimra'atin hasiratin an diraiha, tiba-tiba Nabi ketemu dengan seorang perempuan yang kedua tangannya hasirah an diraiha. Jadi jiro itu satu hasta, dari mulai ujung sikut sampai ujung jari. Yang ini namanya satu hasta, ini jiro namanya. Kalau ini jiro'ai. Jadi ini dua-duanya nggak pakai apa-apa gitu. Jadi ada perempuan pakaiannya sampai sini doang. Jadi pakai tangan buntung gitu. Kan dulu aib ya, Kemudian udah dia nggak pakai tangan panjang tuh perempuan, bajunya. Wa 'alaiha min kulli zinatin, dan dia di atas perempuan itu dari tiap-tiap perhiasan. Halaqahallahu ta'ala, yang menciptakan perhiasan itu Allah Ta'ala. Jadi ada perempuan pakai perhiasan seluruh tubuhnya kecuali diroknya terbuka aja, nggak pakai apa-apa. Jadi semuanya dari ujung kepala ujung kaki pakai ada perhiasannya. Faqalat, maka berkata itu perempuan, ya Muhammadu anzirni, hai Muhammad tungguin saya, as'aluka, aku pengen bertanya sama kamu. Falam yaltafit ilaiha, maka Nabi menoleh juga enggak kepadanya. Jadi Nabi juga enggak noleh aja kagak, apalagi nyaut. Ya, noleh aja kagak bagaimana? Nyaut. Kalau kayak gitu kan takut sama omongan orang ya. Kita takut kan sama omongan orang ya. Kita takut diomongin, sombong banget tuh, panggil. Kan gitu ya. Padahal omongan orang tidak menunjukkan siapa kita. Orang ngomongin gitu nih, itu sejatnya kita bukan. Orang ngomongin gitu, itu maksudnya kita begitu enggak tuh? Belum tentu kan. Jadi orang ngomongin kita, omongan orang itu menunjukkan siapa dia, udah gitu aja. Nggak usah takut sama omongan orang, sebab omongan orang itu nggak ngefek sama kita. Karena omongan itu akan menunjukkan siapa dia, bukan siapa kita. Bagi orang yang baik, omongan sejelek apapun tentang seseorang, maka orang baik akan menyikapinya dengan baik. Tapi kalau orangnya emang ada penyakitnya, nimbrung. Walhasil. Kemudian Nabi tanya, apa itu ya Jibril? Faqala tilka dunya, itu adalah dunia. Amma annaka law ajabtaha lahtarat ummatuka dunya 'ala al-akhirati. Adapun sesungguhnya kamu ya Rasulullah, jika kamu menjawab seruan perempuan itu, lahtarat, niscaya memilih umat kamu dunia 'alal akhirati, di atas akhirat. Jadi nanti semua umatnya milih dunia ketimbang akhirat. Kita ngurusin pengajian nih, Seandainya kita nggak dapat apa-apa, itu ada peluang kita dapat pahala utuh. Kalau ikhlas. Kenapa? Sebab ada seorang saleh, tapi ini emang ilmu wali. Dia kalau berbuat baik, kemudian dia langsung dapat balasan dari Allah Ta'ala.
dia malah mikir, jangan-jangan nih balasannya di dunia doang nih gitu. Dia malah nangis. Itu kalau wali. Kalau kita ngurusin aku capek doang udah dapet. Ya enggak? Kalau dia udah betul pisan sama gue, kali gitu terima kasih, enggak pisan romanya. Kalau ilmu wali, mereka digituin, senang. Dia miara yatim nih, sampai gede, sampai sukses. Itu yatim, kemudian ketika sudah sukses lupa sama dia malah gira. Berarti di akhirat dia full. Lu gua rawatin dari kecil, kalau bukan gua siapa lu kan gitu. Iya enggak? Gitu belum ngelawatin apa-apa gitu ya. Kita berbuat lah untuk majlis kita nih. Kebaikan yang kita tanam, entah apapun itu. Ketika kita mengharapkan sesuatu dari orang, maka siap-siap untuk kecewa. Karena kewalian itu adalah mereka ketika berbuat baik, mereka tidak mengharapkan dari siapapun, tetapi dari Allah. Tapi itu berat. Tapi umatnya Rasulullah SAW adalah mereka tidak semuanya kepengen dunia. Ada orang ketika berbuat baik, mereka kepengen ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mencari keridhaannya Allah Ta'ala. Dan itulah umatnya Nabi Muhammad SAW yang besok dia boleh jadi bisa menolong orang-orang yang saudara-saudaranya yang waliyadzubillah di neraka. Jadi ada umat Nabi Muhammad bisa bawa orang satu, ada yang bawa orang dua, kan lumayan ya. Apalagi bisa masuk surga, kan masuk surganya aja udah lumayan. Apalagi bisa ngajak orang masuk bang, kata malaikat Ridwan. Nah, dulu emang apa? Biniannya ketinggalan di belakang. Terus ente mau panggil bini ente? Enggak, aneh manggil babe aneh aja. Di akhir sampai masih gede aja. Lah bini ente bodo amat ngerti dibilangin. Kan lumayan, apalagi kalau dapat dua. Dan itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan keikhlasan waktu di dunia. Makanya alhamdulillah kalau kita punya sesuatu kebaikan, kemudian kita bisa mentasarrufkan atau mengalihkan kebaikan itu, kan kita berharap di dalamnya keridhaannya Allah Ta'ala. Walaupun itu berat, terutama ya untuk khalayak banyak yang manfaatnya buat orang banyak, itu berat. Tapi mudah-mudahan kita bisa, walaupun nggak semuanya ya. Satu sisi kita ambil, satu sisi kita ambil. Selanjutnya wallahu a'lam. Udah merah matanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Jadi sebab ini masih panjang nih riwayatnya nih. Itu Nabi belum sampai nih ya. Nabi belum sampai ke Baitul Maqdis, belum sampai. Dikit lagi sampai. Cuman kita bacain sampai sini aja udah 1 jam ya. Udah 1 jam. Saya juga udah bosan, apa yang dengerin gitu. Yang baca juga mulai bosan, apalagi yang dengerin. Jadi kita takut ilmu itu kalau orang bikin bosan bukan malah enak kan. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah tetap pelihara diri kita dan keluarga kita dari berbagai fitnah akhir zaman. Dan semoga urusan kita Allah mudahkan. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita dunia dan akhirat Allah jadikan kenyataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.